gedung parlemen diselesaikan dengan cara kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Revolve Official Channel. Hari ini kita akan membahas tentang berita yang sempat menjadi perbincangan di dunia maya, yaitu rapat paripurna DPRD Kabupaten Solo diwarnai keributan antar legislator, sesama legislator. Ini berita di top 1. Nah, pemberitaan ini berkaitan dengan kegiatan para rapat paripurna DPRD Kabupaten Solo, di mana di situ ketika sidang berlangsung yang juga dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota Solo, sesama anggota DPRD saling hujan interupsi dan kemudian saling debat lah di antara anggota dewan itu. Dan yang paling mengagetkan itu di situ anggota dewan ini saling lempar asbak. Heran juga kita, ternyata masih ada di kantor pemerintahan, masih ada asbak, masih boleh ngerokok berarti di kantor itu. Menarik juga, sudah jarang kita temukan sekarang di perkantoran ada asbak rokok. Baik, itu cerita lainnya, tapi yang kemudian kita ingin diskusikan di sini adalah baku hantam di antara anggota DPRD Kabupaten Solo ini. Saya ketika membacanya ternyata asal muasal terhadap keributan yang muncul di DPRD Solo ini karena siapa yang memimpin sidang paripurna itu. Jadi ketika sidang paripurna itu diserahkan kepada ketua DPRD, ada interupsi, dan interupsi itu kemudian disambut oleh wakil rakyat yang lainnya, kemudian terjadi saling dorong di antara anggota dewan itu. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu. DPRD itu fungsinya adalah fungsi parlemen. Parlemen berarti di situ tempat orang saling berbicara. Nah, untuk saling berbicara ini bisa dua kita pahami di situ. Pertama adalah fungsi parlemen untuk berbicara, artinya adalah mereka di sana akan menyuarakan aspirasi masyarakat, tentu saja yang dia wakili. Disebut juga dengan hak representatif namanya. Jadi anggota dewan hadir di situ merepresentasikan daerah dapil di mana dia hadir. Nah, hak representatif inilah kemudian diberikan kepada anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang memilih dia. Dalam melaksanakan fungsi kedewanan itu sendiri, anggota dewan memiliki 3 fungsi. Pertama, fungsi legislasi, di mana dia memiliki hak untuk membuat aturan perundang-undangan bersama kepala daerah. Kemudian dia memiliki hak keuangan, anggaran, menganggarkan. Dan hak ketiga adalah dia memiliki hak kontrol terhadap eksekutif. 3 itu fungsi dari lembaga DPRD. Nah, dalam konteks ini dia membicarakan, dia menyampaikan aspirasi, dia menyuarakan kepentingan masyarakat terhadap 3 hal tersebut. Jadi kalau ada anggota dewan yang tidak ngobrol, berarti dia tidak menjalankan fungsi parlemen dia. Nah, untuk mendukung fungsi dia itu tadi, untuk mendukung fungsi yang ketiga tadi, lembaga DPRD ini dibantu oleh alat kelengkapan DPRD namanya. Alat kelengkapan DPRD itu salah satunya adalah ketua, ada pimpinan DPRD. Nah, yang diributkan tadi itu adalah masalah alat kelengkapan DPRD. Siapa yang memimpin? Semestinya kita mendengarkan keributan tadi itu, dia meributkan pelaksanaan 3 fungsi dia tadi itu.
Tetapi sebaliknya dia meributkan alat kelengkapan yang fungsinya alat kelengkapan ini adalah membantu tugas-tugas dari parlemen, tugas-tugas DPRD sebagai sebuah institusi. Nah, artinya di sini kita cukup prihatinlah dengan apa yang dipertontonkan oleh DPRD Kabupaten Solo, meributkan masalah alat kelengkapan. Nih saya masih ingat waktu SD kayaknya, kita milih ketua kelas, lalu kita ribut siapa yang akan jadi ketua kelas. Masa anggota DPRD ribut siapa yang memimpin sidang? Semestinya yang dia ributkan mungkin apa yang menjadi 3 kewenangan yang dia miliki tadi. Nah, sekarang ada peristiwa di situ baku hantam, atau bahasa yang lebih lunaknya adalah terjadi gesekan yang menyebabkan ada benturan fisik. Nah, ini yang saya katakan, parlemen kedua menyampaikan suara. Dia bersuara tadi, menyampaikan aspirasi tadi. Yang kedua adalah bersuara di situ dapat dimaknai bahwa senjata dari anggota DPRD ini adalah bersuara, berargumentasi. Jadi kekuatan anggota DPRD adalah berargumentasi, mengargumentasikan apa yang menjadi keyakinan dia untuk dia perjuangkan. Berargumentasi berarti dia membangun kata-kata, berusaha meyakinkan lawan bicaranya dengan bersilat lidah, dengan membangun argumentasi-argumentasi yang kemudian bisa diterima oleh orang. Tentu saja beradu argumentasi akan dilawan oleh lawan bicara kita dengan argumentasi pula. Nah, dalam konteks itu, anggota dewan jika sudah keluar dari adu argumentasi, dia tidak lagi sebenarnya memiliki kapasitas, belum bisa dikatakan memiliki kapasitas menjadi anggota dewan. Nah, kalaupun ada dalam beberapa buah kasus di parlemen-parlemen lain, contohnya kita temukan orang setelah beradu argumentasi, kemudian tidak memenangkan pertarungan argumentasi dan dia yakin argumentasi yang dia bangun itu tepat, biasanya mereka akan mengambil keluar dari arena sidang. Dia ingin menunjukkan ke publik, saya sudah menyampaikan aspirasi yang menjadi tanggung jawab saya, tapi kemudian di dalam debat di dalam gedung parlemen saya tidak bisa memenangkan debat itu, maka saya abstain dalam pengambilan keputusan. Tidak ada gedung parlemen diselesaikan dengan cara kekerasan, apalagi dengan cara kekerasan fisik. Jadi malang sekali sebetulnya apa yang terjadi di DPRD Kabupaten Solo, menyelesaikan masalah, apalagi itu masalahnya cuma berkaitan dengan kelengkapan alat DPRD, itu diselesaikan dengan cara yang tidak menggunakan argumentasi yang memadai. Nah, selanjutnya, kapan orang tidak memiliki kemampuan argumentasi? Orang tidak memiliki kemampuan berargumentasi, biasanya dia memiliki kelemahan dalam referensi. Jadi orang yang kehilangan referensi, dia kehilangan kata-kata untuk menyampaikan apa yang ingin dia ucapkan. Maka ketika dia kehilangan kata-kata, dia akan bicara tentang kosakata yang pokoknya atau seharusnya, atau dia tidak bisa ditawar. Tidak bisa menawar ini kehilangan kata-kata, kehilangan argumentasi, kehilangan referensi untuk berucap seperti itu. Nah, kemudian kehilangan argumentasi juga biasa disebabkan karena memang orang tersebut tidak memiliki keterampilan berkomunikasi. Nah, padahal prasyarat menjadi anggota dewan itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pendapat, kemampuan untuk berbicara. Karena fungsinya ketika dia menyampaikan aspirasi sebagai hak dia sebagai anggota dewan, dia harus melakukan dua buah aktivitas: artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Apa itu?
anggota dewan harus sanggup mensaring apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Di masyarakat banyak sekali aspirasi, tapi dia melalui mekanisme hearing, melalui mekanisme kunjungan-kunjungan ke lapangan, baik yang dia datangi sendiri ke lapangan maupun masyarakat datang ke gedung DPR, dia menyerap aspirasi masyarakat. Ketika dia menyerap aspirasi masyarakat, dia kemudian menyampaikan dalam sidang-sidang di DPRD, kemudian menyampaikan ke eksekutif, sehingga dia menjadi produk perundang-undangan atau dia bisa menjadi program-program kerja. Jadi anggota dewan itu mesti memiliki kemampuan untuk menggali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian menyalurkan apa yang dia gali itu menjadi sebuah produk kebijakan. Menggali aspirasi berarti dia sanggup berkomunikasi dengan konstituennya. Menyampaikan aspirasi, kemudian dia sanggup merumuskan aspirasi itu menjadi poin-poin kebijakan, menjadi poin-poin program, dan meyakinkan rekan sesama legislator maupun eksekutif sehingga bisa dieksekusi menjadi sebuah kebijakan. Nah, jika kemampuan berargumentasi itu yang hari ini menjadi kelemahan di legislatif, alamat tidak ada kebijakan yang akan baik ke depannya. Alamat legislatif hari ini akan hanya menjadi tukang stempel dari tawaran-tawaran perundang-undangan yang disampaikan oleh eksekutif. Karena sudah menjadi rahasia umum, contohnya hari ini, meskipun anggota dewan memiliki kesempatan untuk hearing, menerima aspirasi masyarakat, tapi jumlah perundang-undangan, jumlah peraturan daerah yang lahir dari hak inisiatif anggota dewan hari ini sangat kecil. Bahkan bisa kita temukan tidak ada sama sekali. Anggota dewan lebih banyak mencoba mensahkan atau membahas tentang aturan perundang-undangan yang datang di eksekutif. Ini sebetulnya sudah menjadi lagu lama, kritikan banyak pihak terhadap kapasitas dari anggota legislatif. Tetapi, dan saya mungkin termasuk orang yang tidak percaya bahwasanya itu menjadi kelemahan. Tetapi dengan munculnya peristiwa ini, akhirnya kita memang perlu bertanya terhadap kemampuan seorang legislator dalam menyampaikan argumentasi. Kemampuan legislator untuk mengolah informasi, kemampuan legislator untuk memperjuangkan sebuah aspirasi. Itu dari kami menanggapi apa yang terjadi di DPRD Kabupaten Solo. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini legislatif kita ke depan akan jauh lebih baik. Dan jangan lupa, kalau belum bisa, berlatihlah berargumentasi. Mau berlatih argumentasi, perbanyaklah referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.